Assalamualaikum. Salam Pak Nur Sena, Pak Bambang Nur Sena. Anda dalam video ini membahas kisah kehidupan Yesus di masa kecil. Kalau saya tanya apa tujuan dari Anda menceritakan ini, mesti banyak sekali jawaban Anda. Tetapi sebenarnya Anda adalah melakukan kebohongan-kebohongan. Karena apa? Ujung-ujung dari cerita ini, Anda mengajak manusia untuk menyembah Yesus. Padahal sudah jelas bahwa Yesus ini adalah seorang bayi, seorang anak-anak, seorang manusia yang pada akhirnya tidak jelas setelah kematiannya. Karena memang di dalam Injil tidak ada kata-kata Yesus. Hanya di Alkitab lah ada kata Yesus itu. Yang ada sebenarnya di dalam sejarah kehidupan bangsa Israel ketika Injil diturunkan itu ya. Nabi Isa alaihissalam, sahabat-sahabat beliau, bangsa Yahudi, tentara Romawi, dan orang-orang yang mana Nabi Isa diutus kepada mereka. Jadi kalau seandainya Anda menceritakan sejarah Tuhan, itu bagi orang yang cerdas mendengarkan Anda itu mau ketawa. Salah satunya ya saya ini. Saya orang cerdas, alhamdulillah. Siapa yang tahu sejarah Tuhan itu siapa? Ya Allah, Tuhan kita. Bagaimana kita sebagai manusia mempelajari melalui penulis manusia sejarah Tuhan? Padahal di dalam Al-Quran tidak diceritakan, di dalam Injil ya tidak diceritakan, di dalam kitab-kitab terdahulu ya tidak diceritakan. Yang diceritakan oleh Allah adalah Allah itu Tuhan kita yang disebut berbeda-beda sesuai dengan bangsa yang menyebutnya. Misalnya kayak begini, kalau di Jawa disebutnya Gusti Allah. Kemudian kalau di Amerika God, di Inggris God, Australia God. Kemudian kalau di bahasa Ibrani sering yang Anda bahas itu, ada yang nyebut Yahweh, ada yang Elohim. Nah, sebutan-sebutan ini memang sesuai dengan di mana bangsa itu didatangkan utusan oleh Allah. Jadi kalau misalnya kita ini membahas sejarah keberadaan Tuhan itu enggak lucu, enggak ada manfaatnya, dan memang tidak penting apakah kita ini merasa lebih baik, lebih tahu daripada Tuhan Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Kita ini orang yang tidak tahu apa-apa, makanya waktu lahir kita ini lemah tak berdaya. Kenapa diciptakan dalam keadaan lemah? Allah yang Maha tahu bahwa apabila manusia ini diciptakan lahir langsung bisa jalan, kemudian cepat besar, itu lebih kurang ajar lagi, lebih membantah lagi, lebih membangkang, merasa seolah-olah bahwa diri manusia ini memang mempunyai kekuatan pribadi, padahal tidak ada kekuatan daya kecuali datang dari Allah. Hanya Allah lah yang memiliki kekuatan-kekuatan itu. Manusia tidak punya kekuatan apa-apa. Jadi kalau sampai hari ini ada orang melawan, sampai meremehkan Allah, seolah-olah dia itu lebih hebat dari Allah. Apa yang dia bisa lakukan? Membuat apa? Dia sudah buat apa?
Dia bisa membuat daun, yang kemudian daun ini terus hidup. Dia bisa membuat cicak yang merayap-rayap di dinding. Apa yang bisa dilakukan oleh manusia? Kalau seandainya manusia itu membuat pesawat terbang, itu ributnya luar biasa. Bahannya datang dari Allah. Besi dari Allah, aluminium dari Allah, karena buminya Allah. Plastik ya dibuat dari bahan-bahan di bumi. Jadi manusia ini bergantung kepada Allah, membutuhkan Allah. Lah kok ada manusia yang sombong. Jadi kita, Pak Bambang, orang yang berpendidikan lebih baik daripada teman-teman kita. Marilah kita ajak mereka ini justru kepada perkara yang lebih baik, lebih cerdas dan pada kebenaran. Tidak ada kebenaran kecuali dalam Islam, karena sudah Allah tetapkan. Apapun manusia yang hari ini sanggah-sanggah lawan-lawan pada dia, tapi tetap sudah menjadi keputusan dari Allah bahwa dari sekian banyak para nabi dan rasul, sampai ratusan ribu nabi dan rasul diutus oleh Allah kepada bangsa-bangsa manusia ini, sampai bangsa jin. Itu tetap saja manusia itu kebanyakan tidak bisa bersyukur, tidak mau berpikir, tidak mau susu, mau enaknya saja. Kemudian ingkar, menolak ajaran-ajaran kebenaran para nabi dan rasul, agar manusia ini bebas, tidak terikat oleh aturan-aturan. Jadi hidup bebas bagaikan burung yang terbang ke sana kemari, makan apa saja, bangun kapan saja, tidur kapan saja, di mana saja, seenak-enaknya. Inilah manusia, maka telah difinalkan, diputuskan sebagai kitab perjanjian terakhir adalah Al-Quran ini, dan Islam ini sebagai agama. Kalau sebelum-sebelumnya ini kan tidak ada agama. Orang hanya diberikan beberapa aturan-aturan, jangan membunuh, jangan menyekutukan Tuhan, hormatilah tetangga, berbaik-baiklah kepada orang tua, dan sebagainya. Jadi ini yang menjadi pemikiran kita. Saya sarankan Pak Bambang Nursena, saya selalu kagum dengan Anda karena pengetahuan sejarah Anda yang luar biasa. Dan mari kita mencoba memikirkan sejauh mana sih sebenarnya kita ini berbakti kepada Tuhan kita ini. Kita ini dikehendaki oleh Allah untuk sujud menyembah kepada Dia. Sementara yang disebut iblis itu tadinya kan malaikat Azazil yang gantengnya luar biasa. Setelah diketahui kegantengannya, malaikat ini bertanya, ya Allah, apakah ada malaikat yang lebih ganteng dari saya? Tidak ada. Maka Azazil sujud menyembah kepada Allah selama ratusan ribu tahun. Nah, sampai suatu ketika akan diciptakan manusia namanya Adam di surga. Itu ternyata Azazil ini mempunyai sifat yang tidak suka, iri hati. Tidak suka ada orang lain yang tinggal di surga, padahal surga ini luasnya seluas langit dan bumi. Nah, rasa ketidaksukaan inilah yang menimbulkan rasa pembangkangan kepada Allah ketika diperintahkan untuk sujud menyembah kepada Adam. Padahal sujudnya itu ya hanya menghormati saja kepada Nabi Adam, bukan sujud mengagung-agungkan, bukan, hanya sebagai rasa hormat. Karena apa? Nabi Adam ternyata sebagaimana yang diceritakan oleh Allah kepada para malaikat ketika akan diciptakan Adam ini, kenapa engkau akan menciptakan orang-orang yang melakukan penumpahan darah, perbunuh-bunuhan, ya Allah? Itu ada cerita khusus itu, kenapa malaikat bisa berkata demikian. Aku lebih tahu daripada kalian, dan apa-apa yang kamu tahu, kamu tidak tahu. Makanya ketika Nabi Adam diberitahu nama-nama binatang di surga di depan para malaikat, malaikat disuruh mengulangi apa yang baru didengar, pelajaran yang disampaikan kepada Nabi Adam.
Kalau Anda tidak senang saya sebut Nabi Adam, ya Adam sudah. Tapi kan nggak enak kita menyebut Adam saja. Bapak Adam juga nggak enak. Ya memang Nabi Adam. Karena apa? Mengajari orang untuk taat kepada Allah dengan aturan-aturan yang disampaikan oleh Allah diturunkan kepada anak-anaknya dan pada akhirnya juga kepada cucu cicitnya. Jadi kepada Nabi Adam, sekedar hormat, ternyata memang malaikat tidak bisa menyebutkan nama benda-benda yang baru disebut oleh Allah di depan Nabi Adam. Sementara Nabi Adam suruh mengulang itu langsung bisa. Nah itu katanya di dalam kitab itu ada 8 pasang nama binatang-binatang yang disebutkan oleh Allah. Pak Bambang, jadi ini pesan, selalu pesan kasih sayang agar Anda sadar, menyadari sepenuhnya bahwa kita ini akan mati dan tidak ada bekal yang harus kita bawa kecuali bekal ketaatan, ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, menghindarkan apa-apa yang telah dilarangnya. Karena kita ini mau tidak mau nanti akan berhubungan, berhadapan dengan hukum Al-Quran. Kita ini bukan bangsa Israel. Sekali lagi saya ulang, bangsa Indonesia ini bukan bangsa Yahudi. Jadi kita ini percuma mau bela-bela Alkitab, itu salah besar. Seandainya Pak Bambang membela-bela Injil, yang disinyalir bahwa Injil Barnabas itu yang belum diotak-atik oleh orang-orang Romawi, orang-orang Yahudi sesuai dengan nafsu mereka, itu pun juga salah. Karena apa? Zabur sudah tidak laku, Taurat tidak laku, Injil juga tidak laku lagi, sudah nggak ada, sudah masa berlakunya itu nggak ada. Karena apa? Al-Quran sudah ditetapkan oleh Allah sebagai kitab terakhir untuk kita ini manusia-manusia akhir zaman, di zaman yang hampir berakhir. Ini tanda-tanda kiamat sudah begitu banyaknya, musibah sana sini, gempa di sana sini. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan datang kiamat kecuali setelah banyak terjadi gempa di antara kalian. Kemudian daerah Arab Saudi hijau luar biasa. Kemudian ada banjir, musibah-musibah sudah terjadi di Ka'bah, sudah pernah kena banjir. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, tidak akan datang kiamat kecuali setelah kalian mengalami bahwa tidak ada haji. Kemarin sudah kita lihat, tidak ada orang yang menunaikan ibadah haji. Kemudian tidak tahu, kemungkinan tahun ini juga bisa jadi tidak ada, tahun 2021. Oleh karena itu tanda-tanda sudah banyak Pak Bambang, marilah kita persiapkan diri kita, ajak orang lain untuk menjelaskan. Kenapa kita harus malu? Kalau memang nanti itu yang Anda harus berubah menjadi orang Islam, orang kemudian ribut, jelaskan aja. Ini masalah pribadi, hak-hak pribadi yang diatur oleh undang-undang juga, kebebasan memeluk agama dan kepercayaan yang diyakini, maka sampaikan. Ya, seperti saya juga kan ikut dalam dakwah ini, ada juga yang mengejek-ngejek orang Islam. Tidak perlu urusin orang beragama lain. Tapi ini karena perintah maka saya sampaikan. Bapak juga ngeritik-ngeritik Al-Quran, ngeritik-ngeritik Islam, maka saya sampaikan juga, bukan hanya kritikan ini, peringatan kepada Bapak, karena Pak Bambang dalam posisi jalan kesesatan yang akan menuju kepada penderitaan yang panjang. Beritahu orang kalau agama ini adalah keyakinan dari individu. Kalau emang mereka mau ikut kita masuk Islam, kenapa tidak? Ajak mereka. Jangan malu kepada manusia, jangan takut kepada manusia, tapi marilah kita belajar malu kepada Allah dan belajar takut kepada Allah, karena kita kembali nanti kepada Allah dan akan ditanyakan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah, termasuk nikmat penghormatan manusia kepada kita, titel-titel yang tinggi. Siapa yang membuat otak kita, hati kita, mata kita, telinga kita? Itulah Allah SWT. Terus kemudian kita menyembah kepada selain Allah, celaka betul kita. Maka sebelum kematian, masuklah Islam, akuilah ilaha illallah Muhammad Rasulullah, keselamatan akan diberikan.